kuliah di Universitas Negara Kalimantan Utara. Jurusan kakak pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Di sini kakak ingin belajar bareng kalian semua adik-adik. Tujuan kakak bukan cuma berbagi ilmu, tapi juga kakak ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah kakak. Jadi kalian adalah bagian dari penting untuk perjalanan kakak sebagai mencalonkan guru. Semoga kita bisa bekerja sama adik-adik. Kakak juga suka mengajar, tapi kakak juga ingin belajar dari adik-adik semua. Jika ada yang mau bertanya atau kurang paham, jangan lupa ya. Di sini kita belajar dengan santai tetapi tetap fokus. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik hari ini. Terima kasih. Mari kita mulai. Soid, biasa dipanggil Irma. Kakak kuliah di Universitas Negara Kalimantan Utara. Jurusan kakak pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Di sini kakak ingin belajar bareng kalian semua adik-adik. Tujuan kakak bukan cuma berbagi ilmu, tapi juga kakak ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah kakak. Jadi kalian adalah bagian dari penting untuk perjalanan kakak sebagai mencalonkan guru. Semoga kita bisa bekerja sama adik-adik. Kakak juga suka mengajar, tapi kakak juga ingin belajar dari adik-adik semua. Jika ada yang mau bertanya atau kurang paham, jangan lupa ya. Di sini kita belajar dengan santai tetapi tetap fokus. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik hari ini. Terima kasih. Mari kita mulai. Soid, biasa dipanggil Irma. Kakak kuliah di Universitas Negara Kalimantan Utara. Jurusan kakak pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Di sini kakak ingin belajar bareng kalian semua adik-adik. Tujuan kakak bukan cuma berbagi ilmu, tapi juga kakak ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah kakak. Jadi kalian adalah bagian dari penting untuk perjalanan kakak sebagai mencalonkan guru. Semoga kita bisa bekerja sama adik-adik. Kakak juga suka mengajar, tapi kakak juga ingin belajar dari adik-adik semua. Jika ada yang mau bertanya atau kurang paham, jangan lupa ya. Di sini kita belajar dengan santai tetapi tetap fokus. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik hari ini. Terima kasih. Mari kita mulai. Undang pertama tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Di sini kita akan mengetahui apa sih kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi di dalam hukum Indonesia nasional. Di sini kita akan mempelajari kedudukan dan fungsi undang-undang. Dan tahu sini Pancasila atau semua aja? Terima kasih adik. Sama-sama. Sebagai konstitusi Undang-Undang tahun 1945 menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara serta pedoman bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Ada yang tahu kan? Ada yang kalian tahu nggak dari fungsi Undang-Undang tahun 1945? Terangkan aja ya. Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga negara, menjamin hak asasi warga negara, dan
tercipta soliditas hukum dan kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, di sebuah sekolah setiap kelas memiliki aturan masing-masing seperti jawab, tiket, pembelajaran tugas kelompok. Kalian ada enggak di sekolah ini pembagian tiket seperti dari barang? Ada. Kita bisa ya. Nah itu termasuk peraturan yang harus dipatuhi di sekolah. Undang-Undang Dasar tahun 1945 itulah hak kita untuk melaksanakan apa itu tugas kita. Dari kakak sudah menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekarang kita akan belajar apa itu fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi negara kita. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai dasar dan sumber hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi pedoman utama dalam penyusunan semua peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berfungsi sebagai landasan konstitusional yang menetapkan kerangka dasar negara termasuk bentuk negara, sistem pemerintahan dan hak-hak warga negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ada yang tahu nggak kalian apa itu tugas dari lembaga yang ketiga? Kalau tugas legislatif membuat dan menetapkan undang-undang. Dua, eksekutif melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Yudikatif menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, lembaga ini memiliki peran yang penting bagi negara kita. Di sini konstitusi ini menjadi hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, hak atas pendidikan dan perlindungan penyelesaian Indonesia. Contohnya, menjadi hak asasi manusia. Hak manusia masyarakat memiliki kebebasan untuk berpendapat dan memperoleh hak-hak dasar seperti pendidikan dan perlindungan hukum. Keadilan sosial. Lelet. Oleh.